masuk, punten ya, telat sedikit. Tadi HP-nya ngupdate, jadi agak lama. Oke, yuk. Sok santai aja, duduk aja, santai, nafas perut boleh, nafas dada boleh. Kalau yang baru banget, bisa nafasnya nafas biasa juga nggak apa-apa. Ya, hari ini kita latihan ETM buat yang kelas pemula. Harapannya kita bisa bawa teman-teman ke pemahaman sebetulnya nyemplung itu apa gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar sambil teman-temannya masuk. Saya sambil jelasin beberapa hal. Oke ya. Yang pertama yang saya mau jelasin adalah teman-teman sekalian, yang namanya berlatih itu setiap kali berlatih adalah sesuatu hal yang baru. Sehingga niat kita ketika kita mulai, udah ini lembar baru saja. Tidak usah melihat kemarin-kemarin seperti apa. Kadang-kadang ekspektasi kita adalah penghalang terbesar gitu ya. Kita berharap pengen seperti waktu itu, bisa jadi kejadian, bisa jadi enggak. Bisa jadi kejadian yang sama, bisa jadi lebih dari yang biasa gitu ya. Maka ekspektasinya santai aja, datar aja gitu ya. Pokoknya kita hari ini latihan, mau melakukan semua instruksi yang disampaikan. Bisa nggak bisa gimana nanti, bisa atau nggak bisa gimana nanti gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita akan mulai dengan simpel banget, yang hal yang simpel yang sehingga setiap orang bisa lakukan. Saya pernah tes ini dan banyak sekali yang bisa, dan itu tanpa dasar apapun. Jadi kalaupun teman-teman baru bergabung, berkesempatan di hari ini ikut latihan, yakin aja dulu gitu ya. Bisa nggak bisa itu masalah belakangan gitu ya. Karena bisa dan nggak bisa itu menurut kita apa? Bisa jadi apa yang kita bilang tidak berhasil itu sebetulnya proses menuju berhasilnya gitu ya. Karena ketika kita berlatih pasti ada sesuatu walaupun kita tidak sadari. Nah itu yang nomor 2. Oke, teman-teman yang udah bergabung silakan nafas perut ya, atau nafas biasa gitu ya, bebas. Tarik perlahan, buang sampai habis. Atur nafasnya ya. Hal yang ketiga adalah saya minta teman-teman ekstra banget dalam latihan seperti ini, teman-teman lakukan instruksi yang disampaikan sebisa mungkin gitu ya. Kalau disuruh tonjok tembok, disuruh ngupil gitu ya. Pokoknya nggak usah dipikirin, lakukan gitu ya. Jangan ditanya, yang paling penting lah jangan bertanya gitu ya. Masalahnya gini, misalkan saya bilang A, teman-teman tuh kenapa ya A? Kan harusnya gini. Nah jangan gitu, anggap aja kita gelas yang nerima apapun gitu ya. Nah ini penting nih, karena hari ini kita akan coba salah satu metode yang menurut saya tingkat keberhasilannya baik gitu ya. Bisa jadi beda dengan metode yang lama, bisa jadi metode ini sangat berbeda dengan metode yang teman-teman pahami gitu ya. Kita coba aja dulu gitu ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, awal latihan saya minta teman-teman latihan olah nafas, nanti saya kasih gerakannya. Semua videonya on ya, karena nanti saya bantuin settingin dulu gitu ya. Selama teman-teman latihan semaksimal mungkin, serelax mungkin, seenak mungkin gitu ya, teman-teman latihan aja gitu ya. Nanti saya bantu settingnya dulu. Setelah itu mau dimatiin videonya nggak apa-apa ya, tapi untuk di awal-awal nyalakan dulu videonya gitu ya, atau pasang profil pitch yang bener gitu ya. Jangan ada profil pitch yang belum ada profilnya, kan saya bingung gitu ya. Saya rada susah nyetingnya kalau nggak jelas gitu ini siapanya gitu ya. Nah itu yang kelima ya. Dan terakhir yang keenam adalah saya nanti akan buka si channel chatnya ya. Ketika itu terjadi, nanti biasanya saya nanya, nah teman-teman kasih masukan apapun yang dirasakan, fokuslah pada hal-hal yang positifnya ya. Kesulitan pasti ada, tapi nggak usah dipikirin kesulitan. Progres yang sekecil apapun itu yang teman-teman cari ya. Positif mikirnya, cari positif
perkembangan positif, hal-hal positif kerasanya Pak. Contoh gini, ketika saya tanya, Kang, Teh, tadi gimana kerasanya? Gitu ya. Saya bertanya sih Mbak, gimana kerasanya? Ada yang biasanya jawab gini, Kang, saya mah belum bisa, gelap, hitam, gitu ya. Nah itu pertanyaan yang dari awalnya sudah udah menghakimi bahwa saya nggak bisa gitu. Itu berarti sepanjang latihan teman-teman tidak fokus. Karena pertanyaan simpel sederhana, apa yang dirasakan? Maka teman-teman bisa cerita apapun yang dirasakan dan tidak ada yang salah dengan apapun yang teman-teman rasakan. Karena dalam pengalaman saya membimbing macam-macam, sehingga saya punya banyak sekali referensi gitu ya. Kalau begini maka harus begini, begini harus begini gitu ya. Nah kalau teman-teman dari awal bilang enggak Kang, saya nggak bisa kayaknya. Nah, kalau udah bilang begitu, ya gimana? Maka proses berikutnya tidak bisa kita bantu. Gitu ya. Nah ceritain aja nanti apa yang dilakukan, apa dirasain atau gimana, gitu ya. Dan yang terakhir banget teman-teman sekalian, kalau kita ngobrol tentang naik sepeda aja ya, kita baca buku tentang naik sepeda, pelajari YouTube video tentang naik sepeda, sampai hatam itu buku, sampai YouTube-nya berjam-jam teman-teman ya. Saya jamin teman-teman belum tentu bisa naik sepeda, karena naik sepeda itu adalah pengalaman yang harus dilakukan. Jatuh iya, lecet iya, capek iya, luka-luka iya, tapi nanti jadi bisa. Nah maka hari ini kita akan berlatih sebuah teknik untuk mengaktifkan pituitari kita. Latih aja dulu gitu ya, karena ini adalah jam tambahan untuk melatih si ngipung ini gitu ya. Kalau kita baca-baca tentang ngipung itu apa, teman-teman googling extrasensory perception itu apa, ESP gitu ya, baca tentang segala macam tapi nggak pernah melakukan, maka ya sama dengan naik sepeda tadi. Maka hari ini kita lempengin semua referensi, simpan dulu, udah simpan, lakuin aja. Nah, seiring dengan jam terbang pasti ada sesuatu yang terjadi. Selama pikiran kita benar, gitu ya. Selama mindset kita melihat bahwa ini proses untuk menambah jam terbang, gitu ya. Itu yang penting banget. Ya, jadi saya yakin, saya bisa jamin teman-teman hari ini kalau berlatihnya dengan sangat-sangat fokus, tidak ada yang sia-sia. Ya, bisa jadi aktif hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi. Kita nggak tahu. Yang pasti ada progres. Nah itulah yang teman-teman cari, progresnya apa ya. Oke, sampai sini mungkin penjelasan singkatnya. Oke, karena ini kelas perdana, yang kelas A, saya akan ngobrol sedikit tentang apa itu yang sedang akan kita latih, supaya teman-teman ngerti apa yang kita latih. Ya. Sambil tetap yang baru gabung latih nafasnya, mau perut boleh, dada boleh, nafas biasa pun boleh ya. Yang penting tarik yang panjang, buang sampai habis gitu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang namanya ngiplang. Kan dari bahasa Sunda. Tidak semua ngerti ngiplang itu apa. Nah, yang hari ini kita latih adalah kita akan mengalirkan energi ke kelenjar pituitari yang ada di otak. Otak kita itu terbagi di atas otak kiri, otak kanan. Gitu ya. Di tengah-tengahnya antara kiri kanan, depan dan belakang itu ada kelenjar yang pituitari. Ini kelenjar yang fungsinya mengolah informasi sehingga mengolah sensasi gitu ya. Jadi kalau biasanya teman-teman latihan kok ada sensasi tolakan gitu. Tolakan ini diterjemahkan, kan ada tolakan gitu ya. Kan saraf ngasih sinyal ke otak gitu ya. Nah, sinyal ini diterjemahkannya oleh pituitari. Sehingga kita ngerasain, oh ada tolakan jadi ya. Padahal sebetulnya nggak ada. Ya kalau kita skeptis gitu ya, pas kita dorongan ya nggak ada apa-apa, paling udara sedikit. Tapi kalau kita latihannya kemarin-kemarin benar, kita ngerasain banget ada tolakan, ada padat kok di sini ya. Ini ada kayak magnet, ada per. Nah ini per magnet berat tolakan kepadatan ini yang menerjemahkan itu adalah si kelenjar pituitari. Sehingga kalau teman-teman latihan dan sudah bisa merasakan tolakan walaupun sedikit, artinya pituitarinya sudah sangat aktif.
kita naikin lagi si pituitari ini supaya dia menerjemahkan sinyal yang berbeda, gitu ya, sinyal yang berbeda, tidak hanya tolakan dan tekanan. Nah, dalam konsep ini sebetulnya latihan biasa itu sangat membantu aktivasi si pituitari. Hari ini kita lihat, sebulan kemarin kita sudah latihan terus nih, ya seminggu 2 kali, berarti udah 8 kali latihan. Ada yang mungkin ada 5, ada yang mungkin 4 kali latihan. Hasil latihan 4 kali ini apa sih efeknya ke pituitari kita? Karena pituitari kita bulan ini beda dengan bulan kemarin. Ya, ini yang harus kita pegang. Nah, jadi ketika kita aktifkan pituitari ini, kita sebetulnya harus ngapain sih ngaktifin? Ngaktifin itu sebetulnya yang paling penting adalah kita harus memberi arahan, kamu harus ngapain ke pituitari. Ya. Kalau kita mau ngambil, misalnya ada bola, tangan kita mau ngambil, otak kita memberi perintah jelas ke setiap saraf dan otot. Harus begini sampai si bolanya ketangkep. Ya, kalau kita jalan, otak itu ngasih perintah yang jelas, kaki itu harus gimana, keseimbangan harus gimana, itu kompleks itu berjalan. Tapi karena dikasih perintah yang jelas oleh otak, maka dia bisa berjalan. Ya. Nah, masalah dengan pituitari juga sama. Masalahnya kita biasanya nggak ngasih perintah yang jelas, pengen bisa ngimpleng, sembari kita nggak tahu ngimpleng itu apa. Sehingga ya si pituitari bingung, ini mau ngapain, saya harus menerjemahkan apa, saya harus gimana. Maka latihan kali ini kita akan step by step banget, pelan-pelan banget, mengayun pituitari itu harus ngikutin sampai mana gitu ya, harus ngapain, langkah berikutnya apa. Nah, inilah yang kita latih hari ini. Sehingga nanti suatu saat yang berbahagia, pituitari ini bisa menangkap, menerjemahkan input yang jauh lebih banyak. Tidak hanya tekanan tolakan, tapi dengan diem aja mungkin ada kepadatan yang bisa terasa. Minimal gitu ya, kita diem, kok di sana ada padat gitu ya. Sama kayak misalkan kita melihat, ngerasain api unggun misalkan. Kita diem aja, oh di sini ada panas ya, gitu ya. Kan kerasa ya. Nanti ada kerasa mungkin ada yang padat. Ada yang mungkin bisa terjemahnya jadi visual gitu ya, jadi tiba-tiba mungkin ada kelihatan apa kita nggak tahu gitu ya. Ada yang ada suara muncul gitu ya. Ada yang detak jantungnya kerasa gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang progres-progres positif yang kita cari gitu ya. Artinya pituitari kita sudah mulai menerjemahkan spektrum yang lebih luas lah kira-kira gitu ya. Nah, ngimpleng, balik ke ngimpleng itu apa Kang? Ngimpleng itu adalah proses di mana kita bisa menerjemahkan inputan energi gitu. Sehingga di sana ada yang padat ya. Itu udah termasuk ngimpleng. Oh, kayaknya di ruang sebelah seperti ini ya. Nah, itu sudah ngimpleng gitu ya. Dan hal-hal lain-lainnya. Ya, yang awalnya adalah kita coba itu dulu, yang simpel-simpel dulu. Gitu ya, karena kita naik sepeda juga tidak pernah langsung tiba-tiba dikasih sepeda suruh loncatin 7 mobil, kan enggak kan gitu ya. Pelan-pelan aja dulu. Pakai roda 3 nggak apa-apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ngimpleng adalah simpel banget proses mengaktifkan pituitari sehingga kita bisa merasakan, menerjemahkan input energi gitu ya dengan lebih luas gitu ya. Tidak harus visual. Ini saya wanti-wanti, tidak harus visual. Teman-teman bisa inputannya macam-macam gitu ya. Bisa informasi tiba-tiba atau gimana, atau ada feeling gitu ya. Feeling itu termasuk yang powerful juga gitu ya. Feeling itu simple banget. Feeling itu sudah tahu informasinya tapi belum jadi visual, tapi datangnya feeling. Nah, feeling itu termasuk salah satu bagian dari ngimpleng gitu ya. Nah, itu. Nah, artinya saya sebetulnya sangat yakin teman-teman bisa, karena pituitarinya sudah dilatih berbulan-bulan gitu ya. Setiap dilatih mandiri apalagi dia pasti muter gitu ya. Energinya pasti muter yang di tengah alis itu. Sekarang kita mulai latihannya. Ingat 7 poin yang tadi disampaikan, ikuti instruksinya, jangan bertanya. Terus yang paling penting adalah satu lagi adalah nanti pas melakukan teman-teman pasti akan digoda. Digodanya gimana? Digoda oleh otak sendiri, oleh logika sendiri.
teman-teman pasti akan tiba-tiba bertanya, ini beneran atau saya cuman halusinasi? Ini beneran atau sugesti aja? Itu pasti digoda. 90% orang yang latihan pasti begitu. Maka ketika itu terjadi, ketika teman-teman mempertanyakan ini benar atau tidak, teman-teman langsung bilang ini benar. Ini benar aja dulu. Ya. Masalah nanti pembuktian, masalah nanti kalau sudah bisa naik sepeda baru gitu ya. Jadi kayak lagi naik sepeda terus ditanya, udah bisa belum ya? Udah bisa aja dulu, yakin aja dulu. Nanti setelah dalam perjalanan udah lancar, maka bilang ya memang saya bisa kok. Masalah tadi jatuh-jatuh, salah-salah itu masalah pembelajaran ya. Nah, jadi ketika nanti akan ada pertanyaan yang muncul dengan sendirinya, ini benar atau enggak nih, halusinasi atau enggak, kayaknya bukan deh, nah misalnya gitu ya, maka teman-teman harus fokus, saya yakin bisa. Oh namanya juga latihan mah nggak pernah ada yang salah tuh yang nggak latihan gitu ya. Kita ada berapa orang nih, kita hari ini ada 36 orang. Gila banget banyak banget. 36 orang adalah orang-orang yang bukan harus sukses seperti yang kita bayangkan. Pasti berhasil, pasti ada hasilnya. Yang nggak berhasil adalah orang yang belum berkesempatan berlatih, ya pasti nggak ada progresan gitu. Oke, yuk kita mulai aja. Oke, hari ini kita mulai dengan latihan dulu. Ingat, profil PIS pasang atau video nyalain ya. Sementara teman-teman latihan, saya akan bantu settingin dulu ya. Nafasnya boleh dada, boleh boleh dada, boleh gitu ya. Atau nafas biasa pun nggak apa-apa kalau teman-teman belum pernah latihan sama sekali. Ya. Gerakannya simpel banget. Saya turunin sedikit. Tangannya itu taruh di atas gini, gitu ya. Saya ke bawahin. Nah gitu. Ya. Ngadep atas aja, nggak harus gini nih. Pokoknya ngadep atas, boleh bebas lah. Yang penting ngadep atas ya. Oke. Pas tarik nafas, teman-teman tarik nafas. Misalkan saya nafas dada. Tahan dulu. Aba-aba buang. Teman-teman atasin. Sorry. Semuanya satu lagi. Terus lagi dari sini tarik. Tahan, aba-aba buang. Atasin. Stop. Dorong atas. Ya. Kalau ini posisinya setinggi mungkin, gitu. Ya, kan biasa kan cuma segini nih, gitu, sampai tulang punggungnya naik, gitu. Ya, ulangi dari sini, tarik, tahan, buang ke sini dulu, dirasain ke atas, yo, sampai habis banget habis, baru tarik lagi, buang lagi, ya. Kalau pakai nafas perut, berarti tarik, buang, habis, tarik lagi, buang lagi gitu ya. Kalau nafas perut, bebas mau ke nafas perut, nafas dada bebas. Ya, sok mulai dilakuin. Ya, dengan sangat konsentrasi, relax, nikmati. Ya. Seperti biasa, yang udah biasa latihan, rasakan kepadatannya dia ngumpul, terus dia melecut ke atas. Ada yang narik dari tulang punggung. Nah, sok. Saya bantuin dulu settingin ya. Terus fokus. Oke. Jaya Supriyadi. Oke, good. Lanjut ya. Kang Henry Dadi Roswandi. Terus gak usah buru-buru ya, ini mah dinikmati, buang nafas sampai habis. Kang Indra Kahyangan, Kang Henry, terus konsentrasi.
larutkan konsentrasinya, larutkan, nikmati prosesnya ya. Kita menikmati. Kang Kamarudin, terus dinikmati. Kang Ipan Supriyanto, selambat mungkin, lebih lambat lebih bagus. Kang Usep Kurniawan, Kang Handi, Kang Herlan. Terus nafas harus yang terbaik ya, nafas yang terbaik. Dengan latihan yang baik, ini dibantu banget jalur-jalur yang disettingnya ngebukanya lebih cepat. Udah kebuka sih sebetulnya mah. Lebih apa ya, lebih lebar gitu ya, bukan lebih. Kang Haisan, terus Kang Kin, Kang Afif, Agus Julianto, terus Kang Aziz, Han Aziz. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pas tarik juga dirasain. Kumpulinnya kerasa. Kang Eko, Kang Wayan, dinikmati banget. Ini mah private banget, hanya teman-teman yang tahu kok latihan seperti apa ya. Udah dilihatin sama orang lain juga, kita doang. Kang Habibi, daun. Bang Insan mau mulai nggak nih? Oke, terus Kang Lutfiansa, Pohon. Yusuf, Suka. Bunga. Sok Kang Insan, Minum. Sugandi. Tangan. Dinikmati ya, dinikmati. 3. Ngalir. Semuanya. Nafas satu ke nafas berikutnya nyambung. Kang Roni, Kang Bintang Eka, Kang Kiki, Kang Syarif Hidayat. Terus lebih lambat, lebih santai, lebih konsentrasi, lebih dinikmati. Kalau lagi TM tuh lebih dinikmati. Kang Riza, 2. 1. Kang Bambang Agus, Ya. Kang Yadi Trisna, Minum. Kang David, Tiga. Kang Atep, Semuanya. Kang Irfan, Kang Iwa, Kang Erwin. Udah ya, udah semua, harusnya udah semua. Oke, fokus konsentrasi masing-masing. Konsentrasi banget, sedikit lagi, saya perhatiin kok. Terus hindari buru-burunya ya, pelan tenang. Tenangkan, nikmati. Kalau buru-buru kelihatan banget gitu. Nggak apa ya, kurang padat kalau buru-buru tuh jadinya. Pohon. Nikmati, pelan-pelan, konsentrasi. Oke. So, masing-masing 3 lagi, terus tangannya taruh posisi yang awal tadi, yang ada ke atas. Masing-masing 3 lagi yang terbaik, terus taruh di ya. Nah, kalau teman-teman mau matiin video boleh, udah nggak ada masalah kok. Ya, udah kena semua, siap. SK bayang lah. Oke. Kalau sudah,
Taruh telapak tangannya di posisi awal, tegakkan punggungnya, konsentrasi penuh. Oke, good. Fokus konsentrasi. Kan posisi tangannya di atas gini ya, kayak gini kan ya. Konsentrasikan, rasakan di kedua telapak tangannya, di tengah-tengahnya. Nanti teman-teman kayak pegang bola yang padat. Kalau mau digoyang sedikit boleh, tak maju mundur sedikit boleh. Rasakan kepadatannya itu. Rasakan kepadatannya itu. Kerasa nggak kerasa, niatin aja. Ya, perintahnya adalah kerasa nggak kerasa, it's okay. Niatin aja. Rasakan bola energi yang di telapak tangan. Keduanya ada satu bola tangan. Ini nggak bentuk satu bola energi besar. Ya. Oke. Dengan terus ngerasain itu, saya bakal ngitung sampai 3. Yang ini dengerin aja, nggak usah ngeliat ke video. Ya, ini instruksinya udah banyaknya audio. Saya bakal ngitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, energi yang di tangan ini bakal kayak meledak. Terus teman-teman bakal ngerasain ada ledakannya, jalan Z gitu keluar ke samping-samping badan gitu. Jadi badannya kayak kena angin ledakan Z gitu ya. Sekarang padatin dulu. Nanti kita saya hitungin. Hitungan 3, ledak, ledakannya itu rasain Z. Nanti teman-teman bakal ngerasain kulit tubuh badan kayak ada siluetnya. Ngerasain ya, bukan melihat. Ngerasain badannya kayak ada siluet. Seret. Itu badan-badan terluar tuh bakal terasa. Siap-siap. 1, 2, 3, das. Ikuti ledakannya. Teman-teman bakal ngerasain, oh, kulit saya batasnya di sini. Pertahankan sensasi itu. Jadi teman-teman ngerasain sekarang dengan mata terjun, tutup juga boleh, buka juga boleh. Rasain kulit terluar tubuhnya ada gitu. Kalau duduknya sambil di kursi kerasa sampai kaki kan. Kalau sila biasanya cuma sampai pinggang dan it's okay. Nggak usah pindah, nggak apa-apa. Kumpulin lagi. Kumpulin lagi di telapak tangan bola besarnya. Dipadatin lagi. Padatin lagi. Hitungan 3, ledakin lagi ya. Persis kayak tadi. 1, 2, 3, das. Nanti kayak ada wave-nya gitu ya, kayak wave gelombangnya Z. Terasa tubuhnya Z. Kayak sonar. Nah, kayak sonar. Kalau yang tahu sonar, itu kayak ting gitu ya. Nanti ada gelombang Z. Kegambar si siluetnya sudah tuh kerasa gitu. One more time. Siap-siap. Padatin Z. Padat lagi. Hitungan 3, ledakin ya. 1, 2, 3, das. Biasanya ada kayak merinding berjalan gitu. Kayak merinding ya. Pertahankan dulu. Nah, rasain siluet tubuhnya. Rasakan siluet tubuhnya. Oke, good. Tarik nafas dada yang dalam. Tarik dalam, tarik. Tahan dulu. Aba-aba buang siluet ini ngecil ke tengah. Zet, energinya dari badan batas siluet tadi ngecil ke tengah. Buang. Set, ke tengah. Dirasain aja. Gak usah pakai tangan ya. Gak usah pakai tangan kayak saya. Padat. Dari siluet tadi ngecil. Set, ke tengah. Teman-teman bakal ngerasain jadi kayak padat. 1, 2,
terus padat 2, hitungan 3, padatnya ini diledakin kayak tadi, 1, 2, 3, gas, kayak merinding lagi, zrat, rasain lagi di batas tubuhnya, rasain di batas tubuh, konsentrasi, ikuti, nikmati aja dulu ya, ikuti instruksinya, udah bagus kok saya lihat. Terus hitungan 3 padetin lagi ya, 1, 2, padetin, zat, tarik dulu nafasnya, tahan dulu, buang, gas ke bawah ini, padetin, badannya jadi kayak ngecil ya, badan teman-teman kayak ada yang mengecil, gitu. Padetin dulu, atur nafas di sini, tarik tahan buang, padat, tarik tahan buang, padat, tarik tahan buang, lebih padat. Hitungan 3 diledakin lagi, 1, 2, 3, dah, yes, kayak merinding, zat, rasain seluruh tubuhnya, rasain dulu seluruh tubuh, sedang kayak ngisi, badannya tiba-tiba kayak ngisi, das, good, bagus, looks good, saya perhatiin kok. Terus nampaknya banyak yang dapatin. Diikuti ya, diikuti. Bukan didengarkan, bukan ya, harus diikuti nih, Mas. Oke, one more time. Tarik, tahan, buang, zat, padetin, zat. Terus pertahankan padatnya. Sekarang tanpa ngatur nafas. Nggak usah diatur nafas, yang penting teman-teman fokus ngerasain padatnya, makin padat, niatin lebih padat lagi, gitu. Lebih padat, sambil dengarkan instruksinya. Teman-teman anggap di sebuah kolam, di tengah kolam, teman-teman itu kalau dilempar batu, di tengah-tengah kan ada wave ya, ada gelombang, zat, melebar gitu ya. Kalau tadi kita ngerasain gelombangnya sampai badan kita doang. Nah sekarang begitu kita ledakan, rasakan melebarnya terus ini. Ya sampai keluar badan, rasakan terus gelombangnya sejauh mungkin dirasain. Ikuti, fokus kita ngikutin energi yang meledak. Ya. 1, 2, 3, gas, deng. Ikutin terus, terus, makin lebar, makin jauh, keluar dari badan, kerasa, membesarnya tuh kerasa, terus, ini lagi tracking, ya sebenarnya ini kita ngedeteksi, terus, sejauh mungkin lebih bagus, terus, good, bagus, hitungan 3, gelombang ini balikin lagi ke tengah ya. Tadi yang udah nyebar, balikin ke tengah lebih powerful lagi. 1, 2, 3, zat. Terus balikin. Badan teman-teman jadi kecil lagi, zat. Jadi kecil lagi. Sangat kecil. Terus dahsyat, lebih padat. Kita coba lagi. Begitu diledakin, ikuti gelombang ledakannya. 1, 2, 3, das, ikutin. Lebih powerful dari tadi, lebih jauh dari tadi, ikutin terus. Ini kita menyebar konsentrasi kita, fokus kita benar-benar disebar, ngikutin. Kalau kita fokus bisa kerasa kok, kerasa ngelebarnya, terus, lebih jauh lagi, terus ikutin terus. Good, one more time, 1 kali lagi, 3, 2, padetin, zat, pakai pikiran, perasaan, fokusin lagi, kumpulin lagi ke badannya ngecil lagi, zat, konsentrasi. Kalau merinding wajar ya, wajar. Terus ada, rasakan, bayangkan saja, ikuti aja. Good, masih lebih padat lagi, masih bisa lebih padat. 1, yakin ya, 2,
3, udah. Terus, masih, oke, good, masih, oke, ya, balikin, sampai ke batas badan, tarik nafas yang panjang, ini udah 35 menit, jadi kita diskusi sebentar, terus lanjut ke sesi kedua ya, biar nanti nggak potong maksud saya. Oke, saya mau unmute semua teman-teman yang mau nanya gitu ya. Ntar dulu sebentar, mana mute ya. Oke. Oke, ini udah bisa ngomong nggak ya? Kalau ada yang mau ditanya, tanya dulu. Sambil break, sambil istirahat. Ini kan masih ada 5 menit. Kalau mau nanya, silahkan. Kalau mau ada yang bingung, boleh ditanyain sekarang. Ada 4,5 menit. Kang, yang masalah apa itu, Kang? Yang masalah apa? Yang nyebar itu, Kang. Cuman tadi kan terasa kan pas nyebar itu, cuman terasa dingin aja di sekitaran badan gitu. Tapi jalan. Dinginnya melebar gitu. Jalan. Oh, nggak apa-apa. It's okay. Oh, itu aja. Ada yang dingin, ada yang padat doang, ada yang anget, macam-macam tiap badan. So itu bagus. Yang penting kerasa pergerakannya. Yang paling penting kerasa nyebarnya itu. Kerasa kan nyebarnya? Nyebarnya terasa, Kang. Oke, good. Madetinnya kerasa? Kayak ada yang di tengah gitu? Madatin cuman terasa, cuman tadi kena pukus masih di tangan, terasa di tangan, telapak tangan itu aja, Kang. Kan tadi bentuk telapak tangan seperti yang dari awal itu, Kang. Oke, kalau gitu nanti pas latihan lagi nggak usah pakai tangan ya. Nggak usah pakai tangan. Biar pakai pikiran aja. Gitu. Oke, yang lain. Mau nanya dulu sampai habis ini. Ada waktu. Yo, kumaha. Waalaikumsalam. Itu kalau nggak pakai ngikutin apa, misalkan pas narik energi memadat, pas buang energi menyebar. Itu apakah harus seperti itu atau nggak apa-apa nggak pakai napas? Nggak harus. Soalnya memang tadi juga malah nggak usah pakai napas ya. Gitu. Karena ini mainan pikiran kok, dan teman-teman energinya untuk loncat itu udah ada gitu. Buat awal-awal tuh udah ada banget. Jadi memang nggak harus pakai nafas. Yang penting adalah fokus konsentrasi sebetulnya. Ya, nafas makan dipakai pas latihan kemarin buat cadangan energi. Baterainya mau udah full, tinggal eksekusi. Ya, jadi nggak usah khawatir tentang nafas. Bahkan pakai nafas biasa pun bisa. Oke, makasih Kak. Sama-sama, ayo. Masih ada 1,5 menit, ayo. Ya, Kang. Kalau mau minum. Mau istirahat. Ya. Berikutnya harapannya bisa langsung ya. Habis ini kita sesi lagi. Harusnya bisa sih. Kelihatannya bisa ini. Ada yang masih dulu? Ya, Kang. Saya, Kang. Halo. Gimana? Ya, gimana Kang? Pertanyaannya apa? Oh, Kang. Tadi rasanya teh ada kayak putaran angin gitu pas apa namanya? Pas dipadetin itu. Cuman pas yang di apa namanya? Tadi diledakan masih kurang rasa sih. Rasanya apa? Pertanyaan gini, rasanya gimana? Yang pas ledakan. Ya itu belum kerasa sama sekali sih, masih padat aja di sini gitu, masih belum bisa disebar gitu. Oke. Kalau ada balon isi air lah gitu ya, diledakin, kebayang nggak di pikiran apa yang terjadi? Benar gitu. Ya.